Jadi ketika kita buka Alkitab, pada awalnya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Nah, dialah yang kemudian datang ke dunia ini, firman itu. Gitu loh. Gitu, Bang. Ya, yang mengajarkan Anda menyembah kepada firman ini siapa? Itu loh pertanyaan saya. Ya, karena perintah dari Bapa kan, maksudnya Bapa. Nah, mana? Tunjukkan kepada saya. Kepada dia yang coba tunjukkan kepada saya. Okay. Mana perintah dari Bapa menyembah kepada anak orang yang adalah anak Maria utusannya? Mana? Oke. Baik. Karena Tuhan begitu mengasihi dunia, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Dia, ya, percaya, betul, Bang. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai anak atau percaya sebagai bapak? Sebagai anak. Nah, kenapa disembah? Itu yang saya tanya. Yang kutanya itu kenapa disembah sang anak ini? Bukankah yang menjadi sembahan Yesus itu sang Bapa? Makanya muncul pertanyaan, yang mengajarin Kristen ini sok-sokan menyembah anak orang ini siapa? Ya, jadi kalau abang lihat itu kan Tuhan Yesus bilang, kalau kamu lihat saya, kamu udah lihat Bapa. Jadi Bapa, Roh Kudus, dan Putra itu Tritunggal, Bang. Satu. Nah, ya, Bang. Lagi-lagi siapa melihat aku, siapa melihat Bapa. Ya. Artinya yang ngajarin ente mempersamakan Bapa dan Yesus itu siapa? Ya, firman Tuhan, Bang. Dia kan udah bilang, Bang. Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Barang siapa membunuh aku sama seperti membunuh Bapa. Ya, betul. Berarti Tuhan pernah dibunuh. Ya, Bapak itu sendiri yang, makanya, Bang, ini nggak bisa dimengerti dengan otak kita yang nah, kecil. Nah, ini dia. Nggak bisa dimengerti oleh otak kita. Justru di sinilah pekerjaan roh jahat itu. Siapa bilang kemudian orang tidak bisa mengerti tentang Tuhan? Siapa bilang? Justru kalau menuhankan Yesus, itulah otak kaku, beku, tidak mengerti. Tuhan itu tak nampak oleh mata kita, suaranya tak bisa didengar, selesai. Dan Tuhan itu ada, itu masuk akal. Maka sekarang Tuhan, sabar, justru Tuhan menjadi bayi, dibunuh orang, itu yang tak masuk akal. Maka muncul pertanyaan, roh apa yang ada dalam diri Anda sampai setega itu mempertuhankan makhluk Tuhan? Tuhan dipensiunkan, yang dituhankan utusan Tuhan. Itu roh apa yang ada dalam diri Anda? Saya yakin 100% Roh Kudus, Bang. Kalau Roh Kudus berarti tertulis dong firman Tuhannya. Mana? Sekarang gini, Bang. Loh, kok jadi sekarang? Yang saya minta, kalau Anda mengatakan saya yakin Roh Kudus, oke, bantu kami untuk percaya itu. Mana dalilnya? Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 bahwa roh kebenaran itu tidak akan berkata-kata, melainkan apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Please, tolong tunjukkan. Yesus pun mengaku dalam Matius 28 nomor 20, ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus menyembah dirinya? Boleh saya ditunjukkan? Kalau tidak ada, berarti itu adalah roh jahat. Silakan. Ayo silakan, Bang. Sekarang karena yang saya tahu, apa orang Kristen itu hanya berangan-angan. Ya, apa bedanya percaya dengan menyembah gitu aja? Oh, beda. Percaya kepada Jokowi dan menyembah kepada Jokowi itu berbeda, Bung. Sama. Anda percaya kepada Jokowi dan menyembah Jokowi itu sama? Sama. Oh, gitu. Roh apa yang mengajarkan Anda sampai Anda tega gitu mempertontonkan jasad Anda dewasa, tapi jawaban Anda kekanak-kanakan? Percaya ini adalah uang, berarti uang ini adalah Tuhan. Betul. Itu gimana ceritanya? Karena Anda percaya uang itu berharga, maka Anda menyembah uang itu, maka uang itu begitu. Anda. Jadi selama ini nilai penyembahan terhadap Yesus itu karena Anda. Gimana, kira sekali lagi? Nilai penyembahan yang Anda maksud terhadap Yesus karena Anda percaya dengan Yesus bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan gitu. Betul. Nah, disitulah sesatnya. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 11 nomor 42. Dia mengatakan agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau dipercaya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan?
Jadi Bang gini Bang. Bung, pertanyaan saya tolong dipuaskan saya ketika saya bertanya. Ya. Yesus mau dipercaya sebagai Tuhan atau mau dipercaya sebagai utusan Tuhan? Dipercaya sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Dalilnya, kenapa dia harus dipercaya sebagai? Saya tidak tanya kenapa. Yang saya tanya mana dalilnya? Karena Yesus yang harus berkata, bukan Anda. Anda berbicara melalui roh yang ada dalam diri Anda. Sedangkan itu yang akan kita diagnosa. Anda ini kerasukan apa? Oke. Nah sekarang saya tanya, Yesus mau dia dipercaya sebagai utusan Tuhan atau Yesus mau dipercaya sebagai Tuhan? Silakan. Dia diutus oleh Bapa. Kemudian setelah dia selesai, dia kembali ke sebelah kanan Bapa, maka dia menjadi Tuhan kembali. Itu bisikan roh yang ada dalam diri Anda. Ini sedang terindikasi dan diagnosa saya kan di awal. Anda kerasukan roh jahat. Untuk supaya saya salah, saya mendeteksi itu dengan mengatakan, mana keinginan Yesus agar kita percaya dia adalah Tuhan? Mana? Sedangkan Yohanes 11:42, Yesus menyatakan dirinya kepada orang yang banyak, supaya orang yang banyak ini percaya kepada diriku, bahwa aku adalah utusan Tuhan. Yesus mau dipercaya agar dia dianggap sebagai utusan Tuhan. Datanglah saudara Kristenku dari barat mengatakan Yesus itu Tuhan. Boleh dong saya minta kemudian sesuai dengan diagnosa Al-Quran dan juga apa yang kami uraikan sebagai apologet Islam, orang-orang Kristen menyembah Yesus karena orang Kristen kerasukan roh jahat. Supaya kami salah, tolong tunjukkan pengakuan Yesus dia datang untuk dipercayai bahwa dia adalah Tuhan. Silakan. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang ke Bapa tanpa melalui dia. Nah, betul. Berarti tujuan di situ Yesus atau Bapa? Bapak. Bukan Yesus. Maksudnya tujuan apa dulu nih? Lah, Yesus sendiri, Anda yang menyajikan data Yohanes 14 nomor 6, Anda juga yang bertanya ke aku, kan lucu. Anda mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada. Ya. Sekarang yang mana yang jalan, yang mana yang tujuan? Makanya Bang, ini barang nggak bisa dimengerti seperti yang sekarang ketika Anda tidak mampu menjabarkan dengan jujur. Mampu menjabarkan, tapi Bang Zuma harus kasih saya waktu dong. Sekarang kalau Anda mampu menjabarkan, tolong, menurut Yesus dia mau dipercaya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Dia adalah Tuhan itu sendiri. Nah, ini yang sedang kita indikasikan Anda kerasukan roh jahat. Tadi sudah berulang, sudah berulang loh pertanyaan saya, sudah berulang loh. Di dalam Yohanes, saudaraku, di dalam Yohanes 11, sekali lagi saya katakan, Yohanes 11 nomor 42, Yesus menyatakan dirinya dengan sangat tegas. Dia mengatakan, aku tahu. Dia sedang berbicara dengan Tuhan nih, dengan Bapa yang mengutus dia. Apa yang dia katakan? Aku tahu, wahai Bapa, bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya kepada mereka supaya mereka percaya. Supaya mereka percaya. Apa itu? Supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau agar orang percaya bahwa dia adalah utusan Bapa. Itu keinginan Yesus, agar orang-orang percaya bahwa dia adalah utusan Bapa. Pertanyaan saya, dari mana dan roh apa yang mengajarkan Anda dengan mengatakan Yesus mau dikenal sebagai Tuhan? Roh apa yang mengajarkan Anda sedangkan Yesus tidak mengatakan itu? Berarti ada kekuatan dalam diri Anda yang mengajarkan hal lain, yang menuntun darah daging Anda sampai lisan Anda menorehkan sesuatu yang tidak berdasar terhadap penyampaian Yesus. Pertanyaan saya. Kalau abang bilang ada roh jahat, ya sekarang abang doakan aja biar roh jahatnya itu keluar, ya kan? Subhanallah. Poinnya sebenarnya tanpa doa, tapi ikuti nasihat Yesus. Berhenti menuhankan, percayai dia sebagai utusan Tuhan, selesai. Kalau Yesus kita dudukkan sebagai utusan Tuhan, maka berarti ada Tuhan
yang lain daripada Yesus. Baca Yohanes 17 nomor 3 kalau gitu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya dan mengenal Yesus sebagai apa? Utusan. Itu baru hidup kekal. Tapi kalau Anda menuhankan Yesus, itu konsep dari mana? Dan akan ini. Sementara Yesus tidak mengajarkan itu. Coba. Yesus mengatakan apa? Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Islam mengatakan apa? Qul huwallahu ahad. Yesus, Islam sama-sama mengajarkan Qul huwallahu ahad. Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Bagaimana dengan saudara Kristen? Oh tidak. Tuhan itu 3 pribadi. Salah satunya adalah Yesus. Nah ini, roh apa yang mengajarkan itu? Ke gereja hari Minggu, memuji Yesus, menyembah Yesus. Itu roh apa yang ngajarin itu? Sedangkan Yesus sendiri, ketika dia berdakwah di tengah-tengah Bani Israel, oh Tuhan katanya, aku berkata dan aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, wahai Bapa. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan semua ajaranmu supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus alaihissalam, Isa alaihissalam mau agar dipercayai kalau dia itu adalah Rasulullah. Muncul saudara-saudara kita Kristen dari Barat justru mempercayai Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Siapa yang salah? Siapa yang keliru? Sekira begitu dari saya, Bung. Pikirkan, renungkan. Sebenarnya saya ini menapaki hidup sebagai Kristen, menyembah Yesus ini, roh apa yang mempengaruhi saya? Sedangkan Yesus mengajarkan dirinya hanya utusan. Hebat orang Islam itu tidak beragama Kristen, tetapi mendudukkan Yesus itu sebagai utusan. Lah kami sendiri orang Kristen, ngaku-ngaku sebagai pengikut, tapi kok malah menuhankan? Coba Anda renungkan. Renungkan sekali lagi dan renungkan sekali lagi. Silakan. Karena Abang Zuma udah melakukan ini, Bang Zuma nggak akan pernah lagi dibukakan mengenai ini, gitu loh. Jadi Bang Zuma bisa putar sampai kemana-mana, tapi nggak akan bisa pernah mengerti Injil itu. Gitu sekarang loh. Injil yang mana yang Anda pakai? Mengerti Injil ini, itu harus Roh Kudus yang membukakan. Gitu loh. Kalau Roh Kudus, Bung, kalau Roh Kudus, kata Yesus, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Sekarang permasalahannya, mana dari Elohim yang tersampaikan kepada Roh Kudus Anda, roh yang ada dalam diri Anda, yang menuntun Anda kemudian menyembah kepada Yesus. Kalau Roh Kudus menuntun Anda menyembah Yesus, berarti ajaran Roh Kudus dan ajaran Yesus bertentangan. Ayo. Jadi pertama, Tuhan Yesus itu bukan datang untuk disembah, tapi dia datang untuk mencari orang berdosa yang mau menerima pengampunan dosa. Dengan cara? Itu. Dengan cara percaya kepada dia, dengan iman percaya apa yang dia lakukan di atas kayu salib sudah menyelesaikan. Percaya kepada dia bahwa dia adalah hati-hati. Hati-hati Bang, Yesus berpesan kepada pengikutnya, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Ngaku-ngaku pengikut tapi bukan pengikut. Hati-hati, kata Yesus. Itu ucapan Yesus kepada muridnya. Hati-hati, akan muncul banyak orang ngaku-ngaku membawa namaku, tapi sesungguhnya mereka adalah penyesat. Baca Lukas 21 nomor 8. Kalianlah ini yang disinggung. Banyak penyesat datang akan membawa-bawa namaku dan mengatakan, akulah dia. Jangan kau percaya, kata Yesus. Ayo. Tentu dong, ketika saya umat Islam berbicara mengenai Allah yang membackup saya kitab suci Al-Quran. Ketika saya berbicara tentang Rasulullah yang membackup saya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika saya berbicara tentang Al-Quran yang membackup saya kemudian adalah Al-Quran. Ketika saya berbicara mengenai Islam, maka dinul Islam yang membackup saya. Anehnya, ketika Anda berbicara mengenai Yesus, Yesus lepas tangan. Belum lagi di penghakiman Yesus sudah lepas tangan. Aku tanya, mana ucapan Yesus? Mana ucapan Roh Kudus? Sembahlah Yesus. Yesus lepas tangan. Anda tak mampu. Anda hanya mengatakan, oh, Anda tidak akan sampai ke situ, Bang Zuma. Anda hanya akan muter-muter di sini karena Anda tidak memiliki Roh Kudus. Kawan, Bang Zuma pikirlah, kalau Bang Zuma ya kan bertuhan, mungkin nggak Bang Zuma berkata seperti itu? Ya kan ini udah dari buahnya udah kelihatan Bang Zuma. Dari buahnya kau akan mengatakan, Yesus mengatakan. Melakukan apa-apa gitu loh. Dari buahnya kata Yesus kan. Nah sekarang dari buahnya terlihat jelas Anda mempertuhankan Yesus. Berarti setiap hari Anda memanggil Yesus itu panggilan dengan panggilan apa?
Nyuhang. Yesus dong. Nyuhang kan? Panggilan Tuhan Yesus kan? Panggilan Yohan kan? Baca Matius 7 nomor 15 sampai 23. Yang diusir di sana yang memanggil Yesus nabi, yang memanggil Yesus rasul, atau yang memanggil Yesus Tuhan. Baca. Enyahlah daripada aku tak mengenal engkau, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Yang diusir yang memanggil dia rasul selayaknya kami, atau yang memanggil Tuhan selayaknya Kristen. Sederhana bukan? Bang Zuma tahu pencuri di atas kayu salib? Apa? Pencuri di atas kayu salib tahu? Pencuri di atas tiang kayu salib. Konsep apa lagi nih? Nah, Bang Zuma aja belum tahu Injil, tapi udah mau inin Injil. Injil itu kata dari Al-Quran. Tak ada di Bible kata Injil. Nanti di Indonesia baru ada kata Injil. Yang ada di agama Anda itu Evangelion, kabar gembira. Tapi isinya ternyata kabar buruk. Coba. Kenapa larinya ke penyaliban? Apa hubungannya? Yang kita tanya ini, Yesus mau dipercaya utusan Tuhan atau Tuhan? Anak manusia berhak untuk mengampuni dosa, Bang. Ngerti nggak? Yesus berhak mengampuni dosa. Yes. Dalilnya ada pengakuannya dari Yesus? Ada firmannya kok. Silakan Anda tunjukkan kepada saya. Justru Yesus mengatakan apa? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu apa yang mereka lakukan. Ayo. Mana? Yesus bukan orang bisu. Dia yang mampu mengatakan kalau itu benar. Tapi kenapa Anda mengatakan sesuatu yang jauh menjangkali daripada pengajaran Yesus kepada Bani Israel? Yesus mengatakan, Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, aku mengatakan yang aku. Orang agama Islam seperti abang yang buahnya itu benar-benar busuk, menghina orang, memalukan orang. Kenapa jadi nangis ini? Apakah nangis? abang bangga? Apakah bangga? Ya kalau masih cengeng jangan naik, bro. Kenapa jadi nangis, Bung? Seperti itu. Nabi Isa alaihissalam mengatakan dirinya dalam Al-Quran, ini Abdullah ataniyal kitab Nyanyi doang. Nyanyi-nyanyi. waja'alani nabiyin. Tapi Dia mengatakan dirinya seperti itu. Di dalam Bible juga dia mengatakan seperti itu. Tapi abang nggak ngaku. Iya kan? Kenapa jadi nangis? Nah, Kenapa nangis? Aduh, kasihan. coba abang lihat. Bang Juma. Abang Bang beragama. Juma, tapi tanggung jawab apa Bang yang Juma. abang Anak orang dibikin buat nangis. kenyataan, Bang? Kenapa jadi nangis, Cak Ayu? Saya cuma bertanya, roh apa yang menuntun Anda menyembah anak orang? Sedangkan anak orang ini ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, mau dipercaya hanya sebagai utusan Tuhan saja. Tahu, Injil itu adalah ya dan amin. Loh, kalau Injil itu ya dan amin, mana ucapan Yesus? Yes. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Mana ucapannya? Yes. Mana ucapannya? Dari Injilnya mana? Baca sendirilah bang, kan ada mata bang. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ngaca. Coba biarkan dia menangis, kita mau dengerin. Beragama tapi abang seperti itu, ya kan? Itu bang. Justru ini wujud kasih sayang saya kepada kalian, sampai saya tidak membiarkan kalian masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Lah, sebaliknya saya malah takut abang yang masuk neraka. Gimana tuh bang? Coba tunjukkan dalilnya di mana orang Islam masuk neraka. Baik dari Bible maupun dari Al-Quran. Dan saya akan tunjukkan, baik Bible maupun Al-Quran menerangkan orang Kristen masuk neraka. Silakan. Saya mau tunjukkan dari kelakuan anda sendiri aja sudah kelihatan bang. Gitu loh. Apa? Mana dalilnya? Jangan cuma bisa nangis, Cak Ayu. Dalil Islam masuk neraka.
di Bible dan di dalam Al-Quran. Tunjukkan. Kita taruhan nih sekarang. Dan saya akan tunjukkan bahwa orang Kristen baik Al-Quran maupun di Bible adalah penghuni neraka kekal. Ayo, mari kita taruhan. Jangan mempermainkan firman Tuhan hanya untuk sepiring nasi, Bang. Justru ente yang permainkan firman yang ada dalam kitab ente sendiri. Yesus mengajarkan dirinya cuma utusan. Ente mengatakan dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Jangan lakukan itu, Bang. Itu dosa yang sangat-sangat berat, Bang. Udahlah. Ini pasien dari mana? Duh, jangan nangis, duh. Ya Rabbana, ya Rabbana. Aduh, kasihan Ya anak Rabbana. orang. Dibikin Antar, nangis. Ya ambil alih dulu. Rabbana. Bro, sekarang dengarkan dulu topiknya apa. Kan gitu ya. Bisa nggak Anda menjawab pertanyaan kalau ditanya? Bisa? Pakai data ya? Boleh? Jangan nangis. Oke. Saya mau nangis dulu, Bang. Jangan nangis dulu lah, Bang. Tisu mahal loh. Iya. Tisu mahal, Bang. Bang Juma sih, anak orang Berapa? bikin nangis. Tapi di TikTok kan tisunya beli 2. Bang Juma ini karena sambil ngobrol anak orang apa injek kakinya apa gimana Bang Juma? Injek. Enggak, abang ini kalau masih punya akal sehat insya Allah akan sampai kepada hidayah. Insya Allah. Udahlah, Bang. Gak usah sok gitulah, Bang. Ya kita Nangis. kita edukasi orang Kristen di luar Kan sana. saya manusia. Karena dari diskusi ini pasti banyak yang akan bersyahadat, Bung. Betul. Silakan Anda menolak, silakan Anda kemudian berkeras hati. Tapi pada faktanya ketika Anda ditanya, roh apa yang membimbing Anda menyembah anak orang? Roh Anda, Kudus. Kenapa kalau Roh Setan. Kudus berarti ada dalilnya Harus dong. saya ulang berapa kali lagi? Kalau Roh Kudus tentu ada dalilnya dong. Sekarang apa yang bisa membedakan kami melihat orang Kristen ini mereka menyembah, yang mengajak mereka, mengajarkan mereka kemudian menyembah anak mereka itu adalah Roh Kudus atau Roh Setan? Apa yang bisa menjadikan acuannya? Apa yang bisa menjadi penilai bahwa yang merasuki kalian itu adalah Roh Kudus atau Roh Setan? Apa yang menjadi acuan penilaiannya? Dengarkan. Yang menjadi acuan penilaiannya adalah bukan Anda. Yang menjadi acuan penilainya itu adalah Bible-mu sendiri, ucapan Yesus dan juga Al-Quran. Al-Quran kami mengatakan bahwa yang mereka sembah selain daripada Allah itu adalah inasan, setan, iblis. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Lalu kami harus menerima pengajaran dari mana lagi tentang itu? Al-Quran yang mengatakan itu kok. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Nah, Al-Quran mengatakan itu. Nah, Bible mengatakan itu juga. Kalian akan diusir. Yang menyembah Yesus akan diusir. Yang memanggil Yesus Tuhan akan diusir. Matius 7, 15 sampai nomor 23. Maka muncul pertanyaan, roh apa yang ada di dalam diri Anda yang begitu keras kepala sampai mengajarin Anda menyembah anak orang, sementara Bible mengatakan yang menyembah anak orang ini akan diusir, tapi Anda ngotot menyembahnya. Roh apa yang sedang bercengkrama di dalam kepala Anda? Itu loh pertanyaan saya. Lanjut. Dua orang sudah jadi korban kekejaman Bang Juma. Tapi baru kali ini loh, bener-bener nangis loh, baru kali ini loh. Nangis. Nangis beneran loh. Tadi malam tuh ada yang nangis juga tuh. Ku dengarkan suaranya kan nangis. Ya kalau ini bener diakui dirinya nangis gitu loh. Astaga.